Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zikri Ramadan N dengan NPM 2335105537. Sini saya akan melanjutkan tugas mempelajari komponen from yang mana dari mata kuliah pemrograman mobile. Langsung saja kita masuk pada video tutorialnya, yang mana keyboard offending view. Di video terakhir, kita membangun UI untuk formulir login kita. Namun, seperti kebanyakan hal dalam pengembangan, ada kendala umum yang kita temui saat menangani formulir di React Native. Biar saya tunjukkan itu kepada Anda. Pertama, mari kita buat perubahan kecil di UI kita. Di atas label nama pengguna, saya akan merender gambar. Pastikan untuk mengimpor komponen dari React Native. Sumber. Kita akan memerlukan ikon adaptif dari folder aset titik garis miring aset garis miring ikon adaptif titik peng. Ikon ini ada di sini. Kita juga akan menambahkan gaya yang sama dengan gaya lakukan gambar dan dengan API stylesheet kunci baru gambar lebar 200 tinggi 200. Sejajarkan diri tengah dan margin bawah 50. Sekarang jika kita kembali ke UI kita dapat melihat formulir dengan gambar ikon adaptif. Jika kita mengetuk bidang kata sandi di perangkat iOS dan menekan perintah Shift K untuk memunculkan keyboard, apakah Anda melihat sesuatu yang aneh? Keyboard sepenuhnya menutupi elemen input. Praktis tidak terlihat. Dan jujur saja, ini bukan pengalaman pengguna yang bagus. Untungnya, React Native punya solusi untuk kita. Komponen tampilan penghindar keyboard. Mari kita impor dari React Native. Sekarang ganti wadah tampilan terluar kita dengan tag pembuka dan penutup tampilan penghindar keyboard. Pada komponen ini, kita juga mengatur perilaku prop yang sama dengan padding. Ini memastikan bahwa komponen meningkatkan padding di bagian bawah yang sesuai dengan tinggi keyboard. Mari kita lihat UI kita. Ketuk kata sandi dan formulir kita bergerak ke atas dengan anggun dan memperlihatkan elemen input. Masalah terpecahkan. Ya, tidak sepenuhnya. Saya akan mengatur tinggi gambar ke 400. Sekarang, jika kita meninjau kembali UI kita, Anda akan melihat bahwa input tersembunyi lagi saat keyboard muncul. Sekali lagi, kita punya perbaikan. Dan itu adalah prop yang disebut offset vertical keyboard. Mengaturnya ke 100 biasanya berhasil. Mulai ulang aplikasi. Buka keyboard. Dan Anda dapat melihat tampilan kita diimbangi sebesar 100 pixel sehingga input kita terlihat sekali lagi. Tapi tunggu, ada masalah kecil bagi pengguna Android kita. Ketika saya mengetuk kolom kata sandi, Anda dapat melihat ada spasi yang tidak perlu yang diperkenalkan oleh offset. Jadi apa solusinya? Nah, offset khusus platform. Mari impor modul platform dan sesuaikan offset kita agar hanya berlaku untuk perangkat iOS. Platform sistem operasi sama dengan iOS. Offset sebesar 100. Jika kita memulai ulang aplikasi kita dan melihat UI kita melihat bahwa UI jauh lebih baik di Android dan iOS. Tampilan penghindaran keyboard dapat menjadi komponen yang rumit di React Native. Ini mungkin menguji kesabaran Anda, tetapi dengan dasar-dasar yang telah kita bahas hari ini, Anda berada pada posisi yang tepat untuk menghadapinya. Baiklah, di video berikutnya, kita akan membahas validasi kolom wajib untuk formulir login kita. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menekan tombol like dan berlangganan untuk konten React Native lainnya.
Welcome back, and in this video we're gonna learn how to properly manage there is no apps without phones, and in our app we need those phones in sign in and sign up and edit profile and creating orders. So how to handle the phones in easy way, that one are gonna taught you in this lesson. In this lesson you're gonna learn bayangkan Anda sedang menghadiri acara makan malam keluarga besar dan duduk di ujung meja. Anda membutuhkan garam, tetapi alih mengambilnya, Anda harus meminta setiap orang untuk memberikannya kepada Anda. Prosesnya memakan waktu lama. Itulah yang terjadi ketika Anda memberikan props melalui beberapa komponen di React. Setiap komponen harus memberikan salt, meskipun sebenarnya tidak perlu. Nah, bukankah Anda sangat hebat jika Anda bisa berteriak, "Hey, bisakah seseorang memberikan salt?" dan garam itu muncul di hadapan Anda. Itulah yang dilakukan UC Context. UC Context memungkinkan Anda mengakses data bersama dari mana saja di pohon komponen Anda tanpa memberikannya ke setiap komponen. Dengan UC Context, data Anda berada di satu tempat dan komponen manapun yang membutuhkannya dapat mengambilnya. Tidak perlu mengganggu orang lain. Ini adalah cara langsung yang mudah untuk membagikan status di React. Seperti memiliki tautan ajaib ke data Anda yang tersedia kapanpun dan dimanapun Anda membutuhkannya. Apa saja komponen terkontrol di React? Komponen terkontrol adalah komponen yang data formulirnya dikontrol oleh status React. Ini berarti React bertugas melacak nilai masukan dan kapanpun nilainya berubah, React memperbarui statusnya. Anggap saja seperti ini, Anda memberitahu React, saya akan mengontrol apa yang ada di kolom masukan itu. Contoh komponen terkontrol. Mari kita lihat contohnya. Masukkan teks sederhana. Pertama, buat file baru di dalam folder search komponen Anda yang disebut control input JS. Berikut yang akan kita tulis di dalamnya. Import React uses stat dari React. Fungsi input terkontrol constant. Const handle change event set input value event. Target value. Return div input terkontrol tipe input text value sama dengan nilai input on change sama dengan handle change Anda mengetik nilai input di div export default input terkontrol. Mari kita uraikan, kita menggunakan status untuk melacak nilai masukan. Dalam status, elemen masukan value diatur ke nilai masukan, yang berarti React mengendalikan nilai masukan. Setiap kali Anda mengetik sesuatu, event on change diaktifkan, dan fungsi handle change memperbarui status dengan nilai input yang ditetapkan. Jadi, status adalah satu-satunya sumber kebenaran untuk nilai input. Apa itu komponen yang tidak terkontrol? Sekarang mari kita bahas tentang komponen yang tidak terkontrol. Berbeda dengan komponen yang terkontrol, komponen yang tidak terkontrol membiarkan DOM menangani data formulir. React tidak mengelola nilai input. Sebaliknya, React membiarkan browser melacak nilai input, dan React mengaksesnya hanya saat dibutuhkan. Bayangkan seperti ini, React berkata, saya tidak akan mengontrol kolom input itu. Browser akan melakukannya. Contoh komponen yang tidak terkontrol. Mari buat file lain di start. Komponen yang disebut uncontrolled input JS. Berikut kode untuk mengimpor React. Gunakan React dari React. Fungsi uncontrolled input. Const input rest sama dengan useRef. Const handle submit sama dengan event prevent default alert. Anda mengetik input ref. Karena nilai saat ini return div input tak terkendali default on submit unit input ref is input ref by text button submit export default input tak terkendali. Mari kita uraikan ini juga. Kita menggunakan useRef di sini untuk membuat referensi ke kolom input. Saat formulir dikirimkan, kita menggunakan input ref, current, value untuk mengakses nilai kolom input langsung dari DOM. Perhatikan bahwa kita tidak menggunakan useStat di sini. React tidak bertugas melacak nilai input. DOM menanganinya dan kita hanya membaca nilainya saat kita membutuhkannya.
Oke, jadi kapan Anda harus menggunakan komponen terkendali dan kapan Anda harus menggunakan komponen tak terkendali? Komponen terkendali biasanya merupakan cara yang tepat untuk sebagian besar kasus penggunaan. Komponen ini memberi Anda lebih banyak kendali atas input, dan karena React mengelola status, Anda dapat dengan mudah memvalidasi dan memanipulasi data sebelum pengiriman. Komponen tak terkendali berguna saat Anda tidak perlu melacak nilai input atau saat Anda mengintegrasikan dengan pustaka pihak ketiga yang menggunakan DOM secara langsung. Untuk sebagian besar kasus, terutama saat Anda berurusan dengan formulir, komponen terkontrol merupakan pilihan yang lebih baik karena komponen tersebut cocok dengan sifat deklaratif React. Mari kita lihat cara kerjanya. Pertama, buka JSF-J Anda. Kedua, import kedua komponen tersebut. JSX import React from React import control input from components control input import uncontrolled input from components uncontrolled in function at recording. H1, selamat datang di kode bersama saya, input tidak terkontrol. Di export default app. Simpan berkas Anda dan buka peramban Anda di HTTP localhost 3000. Anda akan melihat komponen input terkontrol dan input tidak terkontrol. Untuk input terkontrol, ketik sesuatu dan teks di bawahnya akan diperbarui secara real-time. Untuk input tidak terkontrol, ketik sesuatu dan tekan kirim. Anda akan melihat peringatan dengan nilai input. Seperti biasa, ini kode bersama saya. Selamat mengode dan sampai jumpa di sesi berikutnya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.